Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu sekalian, marilah kita awali ngaji kita pada saat ini dengan bersama membaca Ummul Kitab Tiwa Amradatillah wa Risyawatil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Kita lanjutkan kajian kita pada saat ini halaman ke-39. Bahasan yang ke-14, halaman 39, bahasan yang ke-14. Judulnya adalah An-Nawafilu. Nawafil itu beberapa sholat sunat artinya ya. Nawafilu, naflun nawafil jamak taksir juga ya. An-nawafilu naw'ani. An-nawafilu utai piro-piro sunah, maksudnya sholat sunah di sini. Iku naw'ani ada dua macam. Rawatibu wa ghairu rawatiba. Satu, nawafil atau sunnah rawatib, dan wa ghairu rawatib, dan bukan atau selain rawatib. Jadi rawatib dan bukan rawatib. Kenapa enggak dibaca ghairu rawatibi tapi rawatiba? Ini karena isim ghairu munsharif ya. Jadi ketika dia menjadi mudhof ilaih maka tanda bacanya adalah fathah bukan kasroh ya. Yang mudhof ilaih dari mudhof itu ghairu ya. Mudhof ilaihnya rawatib itu. Isim ghairu munsharif tandanya ziyadatu alif dan nun. Ya, oke. Jadi nawafil atau sunnah nawafil itu, sholat sunnah itu ada dua di sini ya, rawatib ya. Yang kedua adalah ghairu rawatib. Sekarang ar-rawatibu, adapun yang rawatib, ya, utawi rawatib itu ikut at-tabi'u yang ikut kan nututi melu ya, ikut lis sholawatil khamsi pada sholat yang 5. Maksudnya pada sholat wajib yang 5 waktu itu ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar ya, maghrib, isya, dan subuh ya. Jadi at-tabi'u yang mengikuti lis sholatil khamsi pada sholat yang 5. Sholat wajib yang 5 maksudnya ya. Wahia adapun ya, sholat tabi'ul rawatil khamsi itu rawatib di sini kismani masih dibagi 2. Jadi rawatib itu juga dibagi 5 ya, maaf dibagi 2. Wahia kismani muakkadatun wa ghairu muakkadah. Jadi ada rawatib yang muakkadah dikuatkan dan ghairu muakkadah dan tidak kuat ya, tidak dikuatkan, tidak sangat dianjurkan. Ada yang sangat dianjurkan dan tidak dianjurkan. Rawatib itu yang ar-rawatibul al-muakkadatu asyaratu raka'atin. Ar-rawatibu al-muakkadatu utai rawatib al-muakkadatu kan den kuatake yang dikuatkan iku asyaratu raka'atin ono 10 pirang-pirang rakaat. Jadi ada 10 rakaat yang rawatib muakkadah.
Yang pertama 10 rakaat itu ya 2 rakaat rakaatani, 2 rakaat qabla sholatid duhri, yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah duhur, berarti 4 ba'da sholatil wa rakaati ba'daha, dan 2 rakaat sesudah duhur, 2 sebelum dan 2 sesudah duhur, 4. Wa rakaatani ba'da sholatil maghribi, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib, berarti berapa? 6 ya. Wa rakaatani ba'da sholatil isya'i, dan 2 rakaat sesudah sholat isya, 7, 8 ya, berarti 8. Kemudian wa rakaatani qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah ini 10 rakaat itu yang rawatib muakkadah, rawatib yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan atau dikerjakan atau dilaksanakan. Kemudian halaman berikutnya, halaman 40, ar-rawatibu ghairul muakkadati, rawatib yang bukan atau tidak dianjurkan. Rakaatani qabla sholatil duhri, rakaat 2 rakaat yang sebelum sholat duhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah sholat duhur. Seperti tadi ya. Rawatib ghairul muakkadah, benar ya, rakaatani 2 rakaat qabla sholatid duhri, sebelum sholat duhur, rakaat ba'daha, wa arba'u rakaatin, dan 4 rakaat ya, bitaslimataini, dengan 2 salam, qabla sholatil asri, sebelum sholat asar, wa rakaatani qabla sholatil isya'i, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Ini rawatib yang tidak dianjurkan. Yang pertama itu hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian an-nawafilu ghairu rawatib, adapun sholat sunnah yang bukan rawatib, wahia, adapun sholat sunnah ghairu rawatib ialah 1. Al-witru, sholat witir, ba'da sholatil isya'i, sesudah sholat isya. Witir sholat ganjil sesudah sholat isya. Wa aqalluhu, utawi ya, minimalnya siti-siti sholat witir iku rakaatun, 1 rakaat. Jadi minimal paling siti sholat witir kisah rakaat. Wa aktsaruhu, utawi akeh-akeh sholat witir iku 11 rakaatan, ada 11 rakaat. Witir ya. Yang kedua, at-tarawihu. Ini rawatib masuk yang nawafil ghairu rawatib. Yang kedua adalah tarawih. Salat tarawih ya. Ba'da sholatil isya, sesudah sholat isya, di syahri Ramadhan, di bulan atau di dalam bulan Ramadan. Wa huwa, utawi sholat tarawih ya, iku isruna rakaatan, ada 20 rakaat. Isuna iku ana 20, apa nih rakaatan? Rakaate. Jadi rakaatan itu menjadi tamjiz ya. Bi asyri taslimatin, dengan 10 salam. Jadi nek 20 dibagi 10 berarti 2 ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Yang ketiga, sholat duha, yaitu sholat duha. Wa aqalluha, utawi siti-siti atau minimalnya sholat duha iku rakaatani, 2 rakaat, 2 rakaat. Wa aktsaruha, utawi akeh-akeh atau maksimalnya sholat duha iku samanun, ada 8 rakaat. Wa waktuha, utawi waktunya sholat duha iku min irtifa isyamsi, mulai dari naiknya ya, matahari
srengenge ila zawali tumeka marang atau sampai kepada lingsir ataupun tergelincirnya matahari. Artinya sampai memasuki waktu zuhur ya. Yang keempat, sholat nawafil ghairul rawatib ini. Yang keempat adalah tahiyatul masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid. Wahiyya utai sholat tahiyatul masjid iku rakaatane, ada 2 rakaat lidakhilil masjid, bagi orang yang masuk masjid. Lidakhilil masjid kadue wong kang mlebu masjid qabla julusihi, sadurunge lungguhe si wong, sebelum duduknya orang. Jadi begitu masuk masjid jangan duduk dulu, tetapi disunatkan ya itu sholat tahiyatul masjid gitu. 2 rakaat gitu ya. Kemudian yang kelima adalah sholatul idaini, yaitu sholat Idul Fitri Aid yang kurungnya ini buka Idul Fitri wa Idul Adha. Itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Idaini ya, yang sering menyatakan itu Idaini bukan Idina. Idaini itu menunjuk kepada 2 makna. Dalnya yang ditanda baca fathah, Idaini, 2 sholat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keenam adalah sholatul kusufaini. Ini juga fahnya ditanda baca fathah, menunjuk kepada makna 2, yaitu sholat kusuf atau gerhana 2 atau 2 gerhana ya. Yaitu kurung buka kusufus syamsi, yaitu gerhana matahari, wa kusufil qamari, wa kusufil qamari, dan gerhana bulan. Ya, itu. Kemudian halaman berikutnya 41. Ini nanti daftar pertanyaannya. Kam nam'anin nafil, berapa bagian ataupun jumlah daripada sholat sunnah. Marwatibul muakkadah, apa yang dimaksud dengan rawatib muakkadah. Marwatib ghairul muakkadah, apa yang dimaksud dengan rawatib yang ghairul muakkadah. Man nawafilu ghairul rawatib, apa saja sholat sunnah yang bukan masuk dalam rawatib. Daftar pertanyaan. Oke, selanjutnya bahasan yang ke-15. Sholatul jamaati. Utawi atau dalam hal ini bahasanya sholat jamaah. Utawi sholat jamaah. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Bacanya gitu ya. Penggalan kalimatnya itu sholatul jamaati fardu kifayatin. Sholat jamaah itu fardu kifayah. Dimana ini ya sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Ala rijali, bagi laki-laki. Al mukimina, yang menetap atau bertempat tinggal. Mukim bukan musafir maksudnya ya, lawan daripada musafir itu mukim namanya, menetap, menghuni di situ, menetap. Bis sholawatil khamsi, dalam sholat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu. Wa fardu ainin, dan sholat jamaah juga bisa dikelompokkan sebagai fardu ain fil jum'ati, di dalam sholat Jumat. Jadi sholat jamaah itu bagi laki-laki yang mukim, menetap maksudnya, itu hukumnya fardu kifayah bagi sholat yang 5 waktu. Tetapi bagi laki-laki yang mukim pada sholat Jumat itu menjadi fardu ain. Itu ya maknanya gitu. Kemudian ma yustaratu al makmumi, ma apa yustaratu yang disyaratkan al makmumi bagi atau atas makmum. Apa syaratnya makmum? Ya, ini makmum ya. Yang pertama adalah ayan wiyal yaqtida'a, yaitu dia meniat, mensengaja untuk
mengikuti. Iktida itu mengikuti. Ayam liya yen to niat sapa wong al iktidaa ing manut ataupun ngikut. Ya, contohnya kalau dilapatkan ya, misalnya usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Itu kata makmuman itu yang di al-iktida. Ya, niat dalam dirinya itu menjadi mengikut ya imam ya. Tidak mengikut. Makmuman itu artinya makmum yang mengikut. Yang kedua adalah Allah yataqaddama ala imamihi fil makani. Allah yataqaddama yen to orang disiake atau mendahului ala imamihi ing atase imame si wong bagi seorang itu fil makani di dalam tempatnya. Jadi seorang makmum itu tidak boleh melebihi dari ngadege atau berdirinya imam orang kenal. Jadi dia harus ada sedikit yang buri siti gitu lah. Jadi tidak boleh melebihi ya, ngadege ataupun dulunya daripada barisnya daripada imam. Ya. Makanya desain di masjid-masjid desa itu biasanya ruang imam itu dibuat agak menonjol ke depan dari bangunan masjid. Itu karepe ya ini Allah yataqaddama ala imamihi fil makan. Jadi makmum itu supaya orang lebih maju daripada lebih ngarep daripada imamnya di dalam fil makan ini, dalam tempatnya. Lebih seperti itu ya. Desain-desain saya kira masih banyak ya kita jumpai ya, di kota juga ya masih banyak ya. Tapi ada masjid-masjid atau tempat musola-musola yang memang karena space tanahnya itu terbatas sehingga bangunan itu seolah kotak gitu, kemudian hanya di baris sekitar untuk ruku dan sujud daripada imam itu tetap agak di depan gitu. Artinya tidak dibuat desain ruangan ataupun space tersendiri menonjol ke depan gitu. Ada itu ya. Yang ketiga, Allah ya'lama bil bittiqalati imami Allah ya'lama yen tong mengetahui, yen tong ngeweruhi, ngerteni sapa makmum bintiqalati imamihi dengan berpindahnya ataupun ya gerak ya daripada imamnya. Kudu ngerti gerak-geriknya imam walau biwasitotin, walaupun ada biwasitotin dengan penengah. Ya sekarang misalnya kita tidak bisa melihat kepada langsung gerakan imam, tetapi wasitohnya itu perantara ataupun penengahnya itu adalah makmum-makmum yang ada di belakangnya. Ini yang terus nyambung itu maksudnya. Itu karena kita datangnya belakangan sehingga kita mungkin masjidnya penuh, kita mendapatkan shock yang di luar bangunan itu sehingga tidak mengetahui geraknya imam di depan. Maka yang kita note adalah orang yang di depan kita. Depannya mengikuti depannya lagi mengikuti, itu namanya mutasil itu ya, terus mengikuti, menyambung gitu. Yang keempat adalah ayaqruba minhu yang nyedai atau berdekatan ya, sapa si makmum minhu sapa imam fi ghairil masjidi ya, ketika di luar masjid ya. Mungkin karena di luar gitu, atau mungkin hanya jamaahnya baru satu atau dua ya, sehingga atau di luar masjid yang tidak ada halangannya tidak ada garis-garisnya, misalnya Anda sholat di tengah masjid itu ayat berubah mendekat kepada imam. Jadi kalau sudah 2, 3 itu geser lagi ke belakang, atau asal jangan melebihi daripada imam barisnya ataupun
ya lurus garis-garisnya. Kemudian yang kelima adalah alayahula bainahuma hailun, yaitu tidak ada alayahula yang ora penghalang bainahuma antara makmum dan imam opo hailun, yaitu suatu penghalang. Misalnya tembok. Nah, bagaimana Pak kalau penghalangnya kaca? Kan kita melihat itu di depannya gerak-geriknya imam dengan kaca itu. Ya, ada pendapat yang mengatakan itu boleh, karena dengan kaca kita bisa mengikuti geraknya imam, gerak-geriknya imam. Ada yang mengatakan harus ada lubang Pak, itu lubang udara gitu, ataupun ya monggo, itu pendapatnya. Nah terus selama di depannya masih kosong, sedapat mungkin ayat rubah mendekati kita. Tapi kalau sudah penuh sekali, bisa dengan yaitu wasilah atau perantaraan dengan orang-orang yang ada di depan kita. Kemudian yang tidak boleh itu hailun yang dimaksud di sini ada penutup yang rapat gitu ya, tembok yang sehingga kita tidak bisa melihat. Perantara juga nggak ada, kita lihat ke jamaah yang depan kita juga nggak bisa, nggak hanya mengkerumus speakernya ataupun suaranya imam, itu dengan tidak mengetahui geraknya itu tidak boleh atau tidak diperkenankan. Yang keenam adalah halaman 42, Allah yasbiqohu aw yata'akhkharu anhu biruknaini fi'laini bila udrin. Allah yasbiqohu yento ora non lisi'i atau mendahului awiyat ta'akhir atau mengakhirkan sopo makmum ini anhu dari imam birukna ini dengan rukun dua fi'laini yang berupa fi'liyah karone atau dua-duanya itu bila udri dengan tanpa udzur. Ya maksudnya mendahului imam belum sujud, kita sujud duluan, itu tidak boleh. Ruku demikian juga, tapi dengan dua rukun ini ya, ruku dan i'tidal misalnya, dua rukun mendahului atau mengakhirkan. Imam sudah sujud, kita baru sami'allahu liman hamidah misalnya itu. Atau imam sudah sujud dua kali, sujud di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, kita baru ruku misalnya, itu tidak. Kemudian yang ketujuh adalah Allah yasbiqo au yuqarina imamahu, Allah yasbiqo yang ora penon disi au yuqarina atau yuqarina barmi, tidak boleh mendahului atau bersamaan ya, bersamai siapa makmum imamnya makmum di takbiratul ihram, di dalam takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram juga demikian. Makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam atau membersamai bareng. Itu harus dia sesudahnya. Sesudah makmum takbiratul ihram. Nah, Allahu Akbar, makmum sudah berdiri, kita Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar bareng Allahu Akbar. Tidak boleh. Harus ada jeda ataupun ya, ini yang 7 ya. Kemudian yang ke-8 ayyuwafiqahu bi sunnatin. Ayyuwafiqahu yento netepi atau gatuk ya betul ya fi sunainin di dalam beberapa sunnah sunanin tafsyuhul makhalafatu yang berlebih tafhusu yang berlebih tafhusu al mukhalafatu yang menyelisihi dia di dalam sunnah kat tasyahudil awali seperti tasyahud awal wasujud sahwi dan sujud sahwi. Ini ya, kita ayyuwafiqahu harus mentuhi ataupun menemui atau menyamakannya. Imam sujud sahwi kita sujud.
imam tasyahud awal kita harus demikian. Kemudian yang ke-9 adalah al-layak taqidah, yang orang kena mengiktikadkan wujubal i'adati, wajibnya i'adah. I'adah itu bareni ya, mengulangi al-imami atas imam. Jadi kalau kalian sedang makmum, jangan sekali-kali ada dalam pikiran kalian ya, ini makmumnya orang bener ini dalam sholat ini, misalnya masih dalam sholat, ini makmumnya kok nggak betul ini, saya tak mengulangi nanti. Nah, ini sudah menyelisihi ya, menghentikan wujubal i'adah ala imam, ini nggak boleh. Artinya makmum Anda kepada imam itu tidak berhasil ataupun tak. Ini saya tak ulangi nanti salam ini. Jadi sudah itikat seperti itu. Itu kemudian man tasihhu al qudwatu bihim, man siapa sopo wonge siapa aja ya tasihhu kang sah opo al qudwatu yang diikuti bihim oleh orang banyak, bihim adalah orang banyak, wong akeh itu. Man tasihul qudwatu, siapa yang boleh sah diikuti ya bihim dengan orang. Tasihhu sah opo al qudwatu mengikuti dikuliman dengan setiap orang, tasihhu yang sah opo sholatul sholat wong. Jadi yang sah untuk diikuti itu adalah siapa saja orang yang sah sholatnya itu, maka dia sah untuk diikuti. Itu lah maksudnya. Sopo wae wong sing sah sholat, kita anggap sah sholatnya, itu maka kita ikuti dia menjadi, kita mengikuti dia menjadi sah atau sah untuk diikuti. Nah, misalnya ya itu baca dulu. Illa rajula, kecuali anak laki-laki, orang laki-laki, illa rajula bil unsa, pada wanita. Nah, ini tidak boleh seorang laki-laki makmum karo wong wedok dengan seorang perempuan, yang mohon maaf ya, ini tidak diperkenankan. Kecuali illa kecuali wong lanang bil unsa lawan wong wadon. Walaupun wanitanya itu dewasa, berakal, Islam, baca Qur'annya baik, gitu, tapi tidak boleh menjadi imam atau diikuti oleh makmum laki-laki. Itu maksudnya. Wal qari'a, dan kepada orang yang korek itu bisa baca bagus, ya. Al-Qur'annya bagus, bil ummihi, ya, yaitu kepada orang yang umi, tidak bisa baca Quran. Jadi orang baik-baik misalnya bisa membaca Quran yang apik, itu yang merasa dia ikut atau makmum kepada orang yang ora iso opo-opo, ora iso maca opo, umi itu tidak bisa baca ya. Tidak bisa. Nanti kepada wanita, ya, kemudian korek kepada umi, itu orang yang bahasa bagus kepada orang yang tidak bisa baca apa-apa. Man tukrahul qudwatu bihim, man tukrahu, siapa tukrahu yang disengiti atau dimakruhi. Makruhi itu maksudnya tidak disenangi. Man sapa tukrahu kang tidak disenangi opo al qudwatu, mengikuti bihim kelawan si wong akeh itu. Siapa orang yang makruh untuk diikuti, gitu aja ya pemahamannya. Ya, kalau dibacanya ya man wong tukrahu kang den sengiti, tidak disukai opo al qudwatu, mengikuti bihim dengan mereka. Makruh mengikutinya, gitu loh. Tukrahu as-sholatu, dimakruhkan, den makruhake apa as-sholatu sholat, khalfaman, di belakang orang, yakrahu, yang tidak senang dia kepadanya. Aksarul qaumi,
sopo aksar kami pirang-pirang tahun. Jadi seorang makmum ketika makmumnya sengit karena imamnya orang senang, ya, tidak menyenangi, maka dia kalau menjadi makmum itu makruh itu, orang api gitu, lebih baik ditinggal, jangan, maksudnya gitu. Apa meneh dia itu tidak disenangi orang-orang banyak makmumnya itu, maka kalau kita sholat bersamanya, ya, kita menjadi makruh. Bilang saya ini pun betul gitu. Wahal kasobiyi, dan juga di belakang anak. Ya mungkin saja ya, anak kecil, belum dewasa ini maca Qur'annya api, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus gitu. Ini dia belum dewasa. Nah ini makruh kita makmum kepadanya gitu. Waman yalhanu lahnan, waman lan pada orang yalhanukan yang salah moco, ya, salah moco ya. Lahnan dengan kesalahan, layu bajirul makna, kang orang lain opo lapat itu atau bacaannya itu al makna ing makna. Jadi salah baca tetapi tidak mengurangi makna. Nah, itu kalau kita makmum padanya juga makruh. Wal aglafi, dan kepada aglaf itu orang yang mohon maaf ya, belum khitan, belum sunat. Tapi apa ya? Walau balighun, walaupun dia itu balik sudah dewasa. Kira-kira ada enggak ya kalau orang Islam sudah dewasa tapi belum sunat? Ya mungkin malap itu ya yang belum sunat mungkin. Ya boleh jadi ya. Saya SMP kelas 10 umpamanya SMP kelas 3 ya kan sudah balik gitu. Tapi belum sunat. Nah, kita makmum padanya itu makruh gitu. Aglaf itu masih belum sunat, tertutup maksudnya aglaf itu. Kulub, jadi mohon maaf ya, dakarnya itu belum dipotong, belum dilepas, belum dipotong. Aglaf ini. Walaupun dia itu sudah dewasa, sampai kelas 1 juga ya sudah balik ya, sudah mimpi gitu, ini belum sunat makruh. Waman la yahtarizu anin najasati, waman lan kepada orang la yahtarizu yang tidak menjaga, orang rekso anin najasati dari najis. Ya menjauh orangnya ngomproh sembarangan gitu ya, tidak bersihan atau sembarangan kurang menjaga dari najisnya ya, dilihat dari kumel ya gitu ya, maaf ya, itu man layak tarizuan najasa. Kalau kita makmum padanya menjadi makruh. Itu saya kira untuk selanjutnya halaman 42, mudah-mudahan sampai pun. Aslilah ini ada beberapa pertanyaan. Ma hukum sholatil jamaah? Apa hukum sholat jamaah? Maka yustaratu al makmum, apa yang disyaratkan bagi makmum? Manil ladzi tasihul qudwatu bihim, siapa saja alladzina, orang banyak tasihul qudwah yang sah kita mengikutinya. Wa manil ladzi tukrahu qudwatu bihim, dan siapa orang yang kita makruh mengikutinya. Itulah mudah-mudahan ada pertemuan lagi waktu yang sangat bermanfaat, sehat, dan marilah kita tutup dengan membaca majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.